Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini adalah hari yang kedua Pak Miskawi memberikan pengetahuan terkait dengan materi atau mata kuliah sinematografi. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa kita harus bisa mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan tetap menghindari yang namanya kerumunan atau tidak berkerumun. Nah, yang kedua, kita harus tetap menjaga kesehatan kita karena memang saat ini terkait dengan obat COVID-19 masih belum ditemukan. Salah satu hal yang paling mujarab adalah satu bentuk adanya kesadaran untuk tetap menjaga pentingnya sebuah kedisiplinan. Hanya cara itu yang harus bisa kita lakukan. Oleh karena itu, pembelajaran terkait dengan mata kuliah sinematografi akan terus sambil menunggu instruksi, maka pembelajaran akan kita laksanakan secara pembelajaran sejarah itu harus mampu menumbuhkan kerangka berpikir kritis seorang siswa. Itu adalah sebuah target di dalam proses pembelajaran sejarah. Maka metode, model pendekatan ini harus memang difikirkan atau direncanakan oleh pembelajaran tradisional yang hanya mengarah pada pembelajaran satu arah, maka cenderung yang aktif adalah guru dibandingkan dengan siswanya. Hal ini terkesan bahwa siswa hanya sebagai penonton saja, siswa hanya sebagai pendengar yang baik saja. Nah, sehingga jika pembelajaran ini terus dilakukan oleh seorang guru, maka proses pembelajaran sejarah akan menjenuhkan, akan membosankan. Maka guru harus berpikir bagaimana metode pembelajaran, pendekatan pelajaran, dan model pembelajaran benar-benar diperhatikan. Maka salah satu upaya pendekatan pembelajaran khususnya mata pelajaran sejarah ada yang kita sebut dengan pendekatan konstruktivisme. Nah, pendekatan konstruktivisme ini adalah proses pembelajaran yang mencoba untuk membangun pengetahuan itu sendiri. Siswa dari rumah sudah membawa pengetahuan karena perkembangan ilmu dan teknologi yang kita tahu bahwa semuanya bisa kita jangkau. Siswa bahkan lebih mengetahui terkait dengan kondisi-kondisi atau informasi-informasi yang mereka tangkap di luar sekolah. Maka di dalam proses pendekatan konstruktivisme ini, seorang guru mencoba untuk menggali pengetahuan itu sendiri. Tidak ada guru beranggapan siswa diibaratkan sebagai botol kosong. Artinya apa? Guru dalam hal ini menganggap siswa itu tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Guru seolah-olah menganggap siswa itu tidak punya pengetahuan. Sebagai seorang guru atau seorang calon guru harus merubah sebuah paradigma bahwa seorang siswa atau peserta didik datang ke sekolah karena mereka tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Tugasnya mereka adalah belajar. Tetapi di dalam pendekatan konstruktivisme, seorang guru harus memiliki satu pandangan bahwa siswa itu sebenarnya dari awal sudah memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan-pengetahuan inilah yang seharusnya digali oleh seorang guru. Misalnya satu contoh tentang gerakan 30 September misalnya. Nah, kita mencoba untuk menggali sejauh mana pandangan siswa terkait dengan gerakan 30 September. Saya yakin mereka memiliki perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, maka guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam penerapan kurikulum 2013 bahwa penekanan seorang guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dimaksudkan agar kelas ini bisa lebih menjadi bergairah dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya terpusat pada guru. Melalui pembelajaran aktif, maka seorang guru sebagai fasilitator
Ia bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada peserta didik sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan autentik. Dengan memfasilitasi pembelajaran, maka atau berarti guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik untuk berpartisipasi. Memfasilitasi pembelajaran bukanlah hal yang sangat mudah. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan dan berbagai teori-teori pembelajaran. Saudara-saudara, di dalam proses pembelajaran, ada seorang siswa yang hanya mengerti dengan cara membaca buku. Yang kedua, ada seorang siswa yang bisa mengerti di dalam proses pembelajaran ketika dia dijelaskan oleh seorang guru atau dijelaskan oleh temannya. Kalau dia tidak suka membaca, dia tidak suka mendengarkan atau tidak senang dari penjelasan orang lain, maka langkah yang ketiga, dia lebih suka menonton film atau dia melihat cerita dan dia mencoba untuk membayangkan atas sebuah cerita yang ada di dalam film itu. Oleh karena itu, di dalam kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik yang kita kenal dengan satu pendekatan yang di dalam proses pembelajaran siswa diajak untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mampu untuk yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, maka di dalam proses pembelajaran ini adalah salah satu bentuk upaya untuk membangun pengetahuan dari seorang siswa. Oleh karena itu, mata pelajaran atau mata kuliah sinematografi ini menjadi sebuah solusi. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kuliah sinematografi ini mampu menghadirkan cerita sejarah melalui film-film dokumenter. Begitu juga di dalam proses pembelajaran sejarah sangat dibutuhkan pembelajaran yang berhubungan dengan film-film dokumenter itu sendiri. Nah, di dalam mata kuliah sinematografi harus mampu memberikan dampak positif dalam kemajuan film-film di Indonesia. Mahasiswa sejarah dalam hal ini perlu dibekali bagaimana siswa atau mahasiswa mampu untuk membuat film-film dokumenter. Intinya diharapkan menjadi salah satu model atau media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam proses pembelajaran ini tentunya mampu untuk menumbuhkan kesadaran berpikir kritis analisis bagi seorang siswa. Mahasiswa harus mengetahui apa itu sinematografi. Sinematografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinema atau sinema, atau yang kita sebut dengan gerakan. Yang kedua adalah grapo atau grapein, yang berarti menulis atau menggambar. Maka yang dimaksud dengan sinematografi adalah menulis dengan gambar yang bergerak atau film yang mampu menggabungkan dua unsur antara audio yang saya sebut suara dan visual yang saya sebut adalah menggambar. Maka tidak salah kalau misalnya di dalam sebuah film-film dimanapun terkadang butuh pengisi suara sesuai dengan karakter yang diinginkan. Maka di dalam proses pembelajaran sinematografi ini harapkan mahasiswa memiliki pengetahuan terkait dengan gambaran yang luas dengan dalam teknik pembuatan film. Di dalam mata kuliah sinematografi ini, mahasiswa diharapkan mampu merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu atau menyampaikan informasi tertentu. Karena di dalam setiap film atau saya sebut film dokumenter misalnya pasti memiliki maksud dan tujuan.
di mana seorang sejarawan harus mampu merangkai kepingan-kepingan sejarah. Saya ulangi, mampu merangkai kepingan-kepingan sejarah menjadi sebuah cerita sejarah. Begitu juga dalam film dokumenter yang dimaksud, mahasiswa mampu menghubung-hubungkan atau merangkai-rangkai film-film yang tercecer atau data-data informasi yang tercecer, di mana nanti diharapkan menjadi satu kesatuan yang saudara-saudara. Film dianggap sebagai media komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan kepada penonton, karena di dalam sebuah film itu memiliki nilai pendidikan, memiliki juga nilai politik, juga memiliki nilai-nilai perjuangan bahkan sejarah. Satu contoh saja, kalau saya hubungkan dalam penulisan sejarah, bukan hanya sekedar bahwa di dalam penulisan sejarah nasional misalnya, bukan sekedar kegiatan intelektual saja dan akademik saja, namun bermakna politik. Misalnya asal-usul, kedaulatan wilayah, legitimasi pemegang kekuasaan, status pahlawan nasional, misalnya siapa musuh, siapa korban, siapa kelompok elit atau siapa kelompok tersisi, siapa pengkhianat dan siapa tidak. Nah, dalam hal ini film juga memiliki muatan baik pendidikan, politik atau yang lainnya. Nah, saudara-saudara, di dalam sebuah film harus memiliki tema cerita yang berhubungan dengan realitas sosial, tempat dan waktu, dan pelaku. Saudara-saudara, di dalam proses membuat film ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh mahasiswa. Tahapan yang pertama adalah ide. Ide yang dimaksud adalah idealnya itu harus unik dan original. Nah, cara mencari ide misalnya bisa dilakukan dengan cara pengamatan, bisa dengan cara jalan-jalan ke suatu tempat, atau bahkan bisa dengan cara melamun atau menyadur sebuah karya dan lain-lain. Nah, yang kedua, sasaran. Nah, di dalam proses membuat film, sasarannya untuk siapa? Yang ketiga adalah tujuan. Untuk apa karya film yang akan dibuat? Misalnya contoh, film itu memiliki tujuan untuk membangkitkan nasionalisme. Nah, kalau saudara pernah menonton film, misalnya ada salah satu film yang bagus untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, ada film Naga Bonar. Saudara-saudara, yang keempat, di dalam proses membuat film yang harus dipikirkan adalah pokok materi. Nah, di dalam pokok materi ini ada pesan atau pesan apa yang akan disampaikan dari film tersebut. Nah, ini harus tahu. Yang kelima adalah sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan yang menggambarkan cerita secara garis besar. Nah, ini harus dipahami oleh seorang mahasiswa di dalam proses membuat film. Yang keenam adalah treatment. Treatment ini adalah menggambarkan atau penggambaran adegan-adegan yang nantinya akan muncul dalam cerita. Tujuh adalah naskah. Nah, dalam proses membuat film, naskah ini menjadi satu hal yang penting. Nah, bentuk naskah itu harus mendetail dari cerita. Nah, di dalam proses naskah juga harus dilengkapi dengan berbagai penjelasan yang mendukung cerita, misalnya setting, background, musik, ekspresi, atau semuanya. Ini harus juga dipahami atau dipersiapkan oleh seorang mahasiswa ketika nanti akan membuat film sinema atau film dokumenter. Saudara-saudara, berikut adalah tahapan-tahapan di dalam proses untuk membuat film atau sinema. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita ketemu minggu depan di mata kuliah yang sama, adalah mata kuliah sinematografi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!